Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Mustaqim, MPM 25220104. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan sel eukariotik. Ini adalah tugas biomedik dasar. Alat yang saya perlukan yaitu ada ballpoint, terus sama buku buat alas ini. Kita di sini. Oke, langsung kita tulis saja ya guys ya, nama-namanya ya guys ya. Baik, di sini saya sudah selesai menulisnya ya guys ya. Dan itu saya akan menjelaskan sel-sel tersebut. Yang pertama yaitu physical pinositotik, guys ya. Physical pinositotik berbentuk seperti ini. Physical pinositotik tersebut adalah physical kecil yang dibentuk dalam proses pinositosis, yaitu mekanisme seluler di hewan, di mana sel menyerap cairan molekul terlarut dari lingkungan luar dengan melipat membran sel, menciptakan kantong atau vesikel berisi cairan yang kemudian dilepaskan ke dalam sitoplasma sel. Ini ya guys ya. Yang untuk yang kedua yaitu lisosom. Lisosom berwarna kuning bulat. Nah, lisosom adalah organel membran yang berbentuk seperti kantong bulat dan mengandung enzim hidrolitik untuk mencerna zat-zat asing, organel sel yang rusak dan material sisa. Yang ketiga yaitu physical Golgi. Bulat-bulat kayak gelembung ya guys ya. Nah, physical Golgi tersebut adalah itu gelembung kecil terbungkus membran yang berasal dari badan Golgi dan berfungsi mengangkut molekul-molekul hasil proses Golgi seperti protein dan lipid ke berbagai tujuan di dalam atau di luar sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Ini ya, ada gerigi-geriginya. Nah, retikulum endoplasma itu tersebut adalah jaringan organel membran kompleks yang ada di sebagian besar sel eukariotik, berfungsi untuk sintetis protein dan lipid serta memindahkan molekul di dalam sel. Selanjutnya yang nomor 5, retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus itu tersebut sama
yang kayak nomor 4 tadi yang sebelumnya saya jelaskan, yang seperti ini. Cara kerjanya sama, cuma berbeda bentuk gitu ya guys ya. Terus yang nomor 6 adalah membracell. Biasanya membracell adalah lapisan tipis lipid dan protein yang mengelilingi sel, berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel, serta mengatur transportasi zat masuk dan keluar sel. Ya seperti ini, panjang. Yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria tersebut adalah organel penting di dalam sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga. Sel menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat dari pemecahan makanan. Yang kedelapan, aparatus Golgi. Ini garis-garis kuning panjang. Aparatus Golgi adalah organel seluler utama yang berfungsi memproses, memilih dan mengemas protein serta lipid yang baru disintetisi untuk transportasi ke tujuan akhir seperti membracell, lisosom atau sekresi dari sel. Selanjutnya yaitu nucleolus yang berwarna ungu. Nucleolus yaitu adalah ini memproduksi dan merakit ribosom. Fungsinya memproduksi dan merakit ribosom, yaitu organel sel yang berperan dalam sintetis protein. Nah, ini ya guys ya. Dan seterusnya nucleolus hampir sama ya guys ya namanya. Yang satu nucleolus, yang satu nucleolus. Nucleolus tersebut adalah organel besar yang ditemukan pada sel eukariotik, berfungsi sebagai pusat kendali sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Selanjutnya yaitu nomor 11. Ini adalah apa coba guys, bisa tebak? Ya benar, ini adalah centriole. Centriole adalah struktur sel berbentuk silinder. Centriole adalah struktur sel berbentuk silinder kecil pada hewan dan beberapa organisme lain, terletak di dalam sentrosom yang berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus untuk memperbelahan sel dengan membentuk benang spindle dan membentuk cilia serta flagea. Bentuknya kayak bunga. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu mikrotubulus. Ya, mikrotubulus kayak gini. Mikrotubulus adalah tabung berongga dalam sitoskeleton
yang terbuat dari protein tubulin, berfungsi menjaga bentuk sel, memungkinkan pergerakan sel dan zat di dalamnya, serta membantu pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Itu fungsinya guys ya. Yang ke-13 yaitu sitoplasma. Sitoplasma bagian sel yang berada di dalam membran sel dan di luar inti sel, terdiri dari sitosol atau cairan, terus organel sel dan inklus sitoplasma. Selanjutnya yaitu ribosom. Yang terakhir ini ribosom, inti kecil. Nah, ribosom adalah organel sel berbentuk butiran kecil yang terdiri dari RNA dan protein dan berbentuk sebagai situs sintetis protein atau pabrik protein dalam sel. Oke, baik. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.